Pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah batas waktu gencatan senjata berakhir pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengeluarkan pernyataan akan melanjutkan pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. IDF mulai meluncurkan berbagai serangan udara di jalur Gaza. Pihak IDF mengatakan telah meluncurkan jet tempur untuk menyerang. Jet tempur saat ini menyerang sasaran Hamas di jalur Gaza, tulis IDF dikutip dari Al Jazeera. Dimulai dari jalur Gaza Utara, serangan diluncurkan di lingkungan permukiman Sheikh Radwan. Selain di Gaza Utara, IDF juga melakukan penembakan artileri di Gaza Tengah. IDF mencoba memperluas operasi militer di lapangan dengan melakukan penargetan di Gaza Tengah. Sementara di Gaza Selatan, terdengar jelas suara drone Israel. Saat ini, jalur Gaza Tengah berada di bawah serangan artileri barat dan pemboman udara oleh IDF. Sementara saksi mata mengatakan ada bentrokan hebat di kota Gaza dan di bagian utara jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, bentrokan terjadi antara kelompok pejuang Palestina dan IDF. Di jalur Gaza Tengah, tank-tank Israel juga melakukan penembakan di dekat kamp pengungsi Nuseirat dan Bureij. Anggota senior Hamas Osama Hamdan menyatakan faksi-faksi perlawanan di Palestina siap meladeni perang Israel. Tiongkok menyampaikan sikapnya atas pertempuran yang terjadi di Gaza antara Israel dan Hamas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis 30 November 2023. Kepada Dewan Keamanan PBB, Wang Yi mengatakan perang tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak dan harus merevitalisasi solusi untuk dua negara dengan tekad yang lebih kuat. Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsibility Statecraft, Trita Parsi, mengatakan hal ini menjadi pertama kalinya mereka menunjukkan kesediaan untuk berperan dalam masalah politik dan keamanan Timur Tengah. Wang Yi menyebut Israel telah lama mendirikan negara merdeka, namun hak rakyat Palestina atas kenegaraan, hak hidup dan hak untuk kembali telah lama diabaikan. Ia kemudian mengatakan dunia harus mengupayakan gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng yang merupakan saat ini menjadi urgensi besar. Melindungi warga sipil dengan lebih baik juga menjadi usulannya. Wang Yi menambahkan Dewan Keamanan PBB harus memikul tanggung jawab terhadap isu-isu utama perang dan perdamaian yang berkaitan dengan hidup dan mati. Untuk itu ia mendesak agar segera mengambil tindakan lebih lanjut. 原则立场，我们据此提交了中国关于解决巴以冲突的立场文件。我们提出全面停火止战，切实保护平民，确保人道救援，加大外交斡旋，落实两国方案等5个方面的建议。刚才我在会上宣布，为了缓解加沙地带的人道的局势，中方将再向加沙地带提供新一批的紧急人道主义物资援助。 When it comes to the question of Palestine, China always stands on the side of peace, on the side of justice, and on the side of conscience. President Xi Jinping has outlined China's principled position on the current Palestinian-Israeli situation on multiple occasions. With that as the basis, we have submitted China's position paper on resolving the Palestinian-Israeli conflict and offered 5 proposals, including implementing a comprehensive ceasefire, effectively protecting the civilians, ensuring humanitarian assistance, enhancing diplomatic mediation, and implementing the two-state solution. Just now, I announced at the meeting that to ease the humanitarian situation in the Gaza Strip, China will send another batch of emergency humanitarian assistance to the Gaza Strip. 过去一段时间，国际社会积极行动，阿拉伯和伊斯兰国家奔走斡旋，
金砖国家发出有力的呼声，中方将继续同有关各方加强协调，凝聚共识，为地区重回稳定、人民重获安宁做出不懈的努力。谢谢各位。 Over the past few weeks, the international community has taken active actions. The Arab and Islamic countries have been vigorously exercising their good offices, and the BRICS countries have also sent a strong message. China will continue to step up communication and coordination and build consensus with the relevant parties and work tirelessly to bring stability back to the region and tranquility back to the people. Thank you. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dipermalukan saat kunjungan ke Qatar. Ia diabaikan dan dibiarkan untuk menunggu sambutan dari pejabat Qatar selama 30 menit di pintu pesawat. Pasalnya hal itu merupakan buntut dari dukungan Jerman ke Israel dalam perang di Gaza. Dilansir dari Islam Times, kejadian tersebut terjadi pada Rabu 29 November. Dalam video yang beredar, Presiden Jerman itu tampak menunggu di pintu keluar pesawat dan di bawah terik matahari. Pasalnya saat itu Steinmeier sudah bersiap untuk turun dari pesawat, namun tidak ada pejabat Qatar yang hadir untuk menyambut kedatangannya secara resmi. Padahal karpet merah telah digulirkan dan sejumlah prajurit militer Qatar juga sudah bersiap di landasan pacu tersebut. Namun tidak ada satupun pejabat Qatar yang hadir untuk menyambut kedatangan Steinmeier di Doha. Dari kabar yang beredar, diabaikannya Presiden Jerman itu karena Jerman mendukung Israel. Namun pihak Qatar sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kejadian tersebut. Media Israel secara terang-terangan mengakui kemampuan Hamas dalam perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya Hamas berhasil membuat IDF kewalahan dalam perang. Selain itu, Hamas juga berhasil memecah belah kabinet Israel. Dilansir dari Pars Today, hal itu ditulis media rezim Zionis pada Kamis 30 November. Dalam laporannya, mereka mengakui ketidakmampuan luar biasa pasukan Israel dalam menghadapi perlawanan Palestina. Bahkan perang dengan Hamas membuat perpecahan kabinet Israel dan pemukim Zionis mencapai puncaknya. Menurut laporan tersebut, perpecahan besar ini merupakan pertama kalinya terjadi di Israel.